Waternya. Loncat. Loncat. Dragon. Nah, sedangkan yang mirip sama mereka iguana, mereka ini bukan iguana ya, keluarga iguana itu ada di Hydrosaurus amboinensis. Dari namanya jelaskan ambon. Sekarang kita lagi jemur soaknya nih, Selfie Dragon. Nah ini yang kayak tadi saya jelasin, ini ada 3 diantaranya nih yang lokality Takalar. Ini jenis Microlophus. Takalar tuh di Sulawesi Selatan juga. Dia sama aja sih sama Pinerang Masopeng. Nah yang itu kalau nggak salah Malino. Bedanya dia lebih coklat keemasan, sedangkan yang lokality Takalar itu lebih kuning. Wah, aus banget tuh. Sangat direkomendasi kalau misalnya kalian miara. Ini di kandangnya itu ada tempat air. Ini sebenarnya dibuat di kandangnya nih, tempat air ini. Mereka suka mandi dan berendam, terus mereka sebenarnya lebih suka minum bukan dari tempat mereka mandi atau berendam ya. Mereka lebih suka minum dari air yang ngalir atau yang netes nih di kandangnya apa di kayu apa di mana mereka lebih suka. Karena alamnya kan mereka di pohon, mereka lebih suka minum yang yang ngalir di kayu gitu. Oh, ada lagi mereka tuh suka pup di ember kan, di water dish-nya, dan mereka tuh nggak akan minum dari tempat yang sama mereka pup, jadinya mereka lebih suka minum gini nih pas lagi disemprot, lagi dimandiin atau ada kayu, ada air netes kayu. Nah lebih bagus lagi buat kandangnya itu ya kayak gini tuh minimalis banget. Itu ada panjatannya kan, ada 2 panjatannya buat mereka main. Ini minimalis banget. Rekomendasi lagi kandang mereka tuh bikin kolam yang ada air terjun ya, yang ada kolam ada reliefnya, ada tebingnya. Nah mereka bakal manjat-manjat di situ, mereka bakal minum dari air terjun, mereka bakal berendam ke bawah. Jadi emang nggak buat beginner ya, karena kebutuhan kandang aja kebutuhan kandang aja karena susah kan, harus luas lagi. Kalau kayak gini, kalau buat jual ya wajar lah, karena nggak bakal lama di sini. Tapi kalau misalnya kalian hobi dan mau dipelihara lama, jangan tempat yang. Jadi banyak orang yang salah miara itu kayak cuman miara di gex atau di akuarium atau di kandang itu polos doang, kayak miara biawak atau gecko atau panana. Kalau itu bisa, tapi kalau ini enggak. Polos doang itu nggak, maksudnya nggak ada kayunya, nggak ada tempat airnya, nggak ada apa. Nah jadi mereka rentan stres atau mati kalau misalnya kebutuhannya itu nggak sesuai. Kamu naik dulu ke atas, nih mau masukin ember. Naik dulu. Nah, naik dulu sana ke atas. Kamu GR banget, nggak ada. Nah, sebenarnya buat di sini nih. Ya ini contoh kandang sederhana buat miara soa atau Selfie Dragon. Terrarium sederhana, bahannya kayu. Habis itu pintunya ini sebenarnya bisa dikunci sih, ada kuncinya. Bisa kalian pasang kunci gitu. Tapi kayak gini aja udah cukup safety, mereka nggak bisa geser dari dalam. Terus yang penting itu buat miara soa itu ada kayunya, ada tangkringannya. Terus ini substrat dari kokopit, bahan kelapa. Ini buat nahan kelembapan karena mereka dari hutan hujan tropis. Habis itu penting juga buat ada water dish kayak gini ya.
ada bak airnya. Nah ini saya nggak taruh, sebenarnya bisa juga muat ditaruh, tapi selama kita masih rajin buat tadi tuh kita semprot kita mandi gitu, kita guyur di luar, atau kita punya kontainer atau box kosong, kita taruh situ terus kita berendamin di situ, itu udah cukup, atau nggak di akuarium gitu bisa juga. Tapi kalau kita sering tinggal kita nggak rajin naruh air di ininya, naruh tempat air di kandangnya, itu bisa mati dehidrasi. Nah ini sekarang saya pindahin satu di sini deh, jadi ntar kalian lihat dia nangkring di atas kayu. Lagi hamil, ini udah sekitar sebulan gak mau makan, tapi masih gendut. Namanya Astrid. Ini betina untuk jenis yang sama ya, jenis Microlopus. Untuk female dari jenis Microlopus, ini lihat layarnya pendek, layarnya nggak setinggi male-nya, padahal ini udah adult, ya badannya kan gede. Nah terus dia untuk ukuran nggak makan sebulan, harusnya kalau nggak lagi hamil, lagi kondisi normal atau jantan deh, nggak makan 1-2 minggu aja udah resiko banget mati, dia lemas dan kurus. Tapi ini udah nggak makan sebulan, tapi masih gemuk nih, masih sekal. Tapi tetap dites apa aja dia nggak mau makan, dites pisang, dites ayam, dites telur, dites jangkrik, ulet Jerman, nggak mau makan. Mungkin kadang-kadang mau, lagi saya nggak lihat, mungkin saya taruh jangkrik atau ulet dia mungkin makan, tapi tetap nafsu makannya rendah banget pas lagi hamil kayak gini. Nanti kalau nelor dia di kokopit tadi, kalau saya beda telurnya baru kita pindah ke inkubator atau ke tupperware. Nah ini contoh ekornya bekas putus, tapi ini mungkin putus udah setahun lalu kali. Ini mungkin putus sekitar 10 cm, ini baru numbuh 3 cm ya, dia lama. Dia bisa tumbuh kalau ekornya putus, tapi lama banget. Ini masih sama jenis Microlopus dari Takalar, mirip sama pinrang masopeng lah, kuning. Layarnya gede banget nih buat yang jantan. Nah ini contoh kalau di kandang. Lanjut. Nah jadi contohnya dia di kandang kayak gini nih. Nah ini pas kayu, badan segede gitu berarti kan sebenarnya kayu-kayu gini nih nggak nopang nih buat baby sama juvenil. Nah kayu-kayu cocok buat yang adult ya kayunya segini. Jadi emang kandangnya itu minimal kayak gini. Lebih bagus lagi ya dibuat kayak ruangan setengah kamar gitu. Yang tadi ada kolamnya, ada pohonnya atau ada kayu-kayu gedenya ya. Lagi yang saya punya ini jenis Hydrosaurus amboinensis yang biasa terendam Weberry. Ini yang hijau ini nih, dia lebih kecil. Nih, segini aja udah adult ya, walaupun belum max size. Dia masih, ini 80 cm, tapi dia masih, oh ya untuk karakter dia lebih rusuh emang. Dia masih bisa tumbuh sampai semeter lah, 90 cm sampai semeter sih. Emang karakternya. Oh ya untuk menenangin, ini ada triknya, yaitu dikeatasin. Karena di arboreal dia merasa nyaman kalau di atas pohon. Jadi dikeatasin. Ini udah adult tapi belum max. Ini jantan, layarnya emang nggak akan segede jenis dari Pulau Sulawesi, jenis Microlopus atau Celebensis ya. Ini tadi ini trade name-nya Weberry, padahal ini jenis Amboin. Tuh. Dia warnanya jauh lebih menarik, dia hijau. Ini mungkin karena udah gelap ya, sore dan mendung juga. Tapi kalau di bawah cahaya matahari lagi keluar warna asli, nanti ada gambarnya saya tunjukin. Dia gradasi warnanya hijau, kuning dan ungunya itu keren banget. Nah ini kenapa saya spekulasi dia dulu. Ini kayaknya nggak mungkin Weberry nih, dia Amboin. Kenapa? Karena dari suppliernya pun jelas dari kota Ambon dan Pulau Seram gitu. Berarti kan yang Amboin itu dia, dan yang dari garis Weber tadi itu yang Halmahera maternate. Nanti saya tunjukin juga, itu punya saya namanya Snow, masih baby up atau juvenil. Beda lagi, dia warnanya biru muda agak putih kehijauan. Kita tunjukin. Terus terakhir saya punya yang ekornya putus, tapi dia masih sehat.
Jadi tinggal tunggu nutup dan nunggu lagi kayak tadi. Kuning banget ya. Ini contoh jantan begal. Ini ekornya putus. Ini lupa sih kenapa. Mungkin ini pernah lepas kan. Habis itu di rumah ada kucing, terus tetangga juga ada anjing. Terus di rumah juga banyak hewan lain sih. Jadi mungkin berantem atau dia kejepit pintu atau apa, dia nyelek-nyelek ke got apa gimana. Jadinya putus. Cuman dia tetap sehat banget. Tadi ngamuk, makan masih lancar. Terus yang paling penting lagi, ekornya putus gini, dia masih bisa kawin gitu. Dia masih jadi indukan yang bagus, masih buat breed. Jadi saya pertahankan, nggak saya buang, nggak saya jual. Kalau mau dirilis ya ke Pulau Sulawesi kan. Tapi saya pertahanin karena emang tetap bisa jadi indukan, yang bisa buat kawin. Ini contoh ekor putus. Ini putus sudah 2 minggu lalu. Dia sekarang aja tulangnya masih kelihatan ya. Ini mungkin lukanya baru nutup tapi belum tumbuh, makanya lama. Ke tadi itu udah setahun. Ini yang ada di tangan. Ini Forest Dragon Papua atau Hypsilurus dilopus. Dia ini adiknya Shelvin Dragon. Karena dia Agamidae juga, familia Agamid juga. Nah, kenapa tadi saya yang buat yang lebih gede nggak pakai sarung tangan, tapi buat dia pakai sarung tangan? Justru itu karena dia tajamnya kan sama nih kukunya. Cuma karena dia kecil, jadinya gatel gitu. Jadinya gatel. Habis itu karena kecil juga saya nggak mungkin gunting buku dia kan. Kalau soa bisa digunting bukunya karena dia gede. Kalau ini kan digunting takutnya salah gitu, takutnya kena ini, belum lagi dia belum takut tuh masih gunting. Nah, ini salah satu jenis yang paling jarang dipiara, terus jenis yang paling jarang ada di pasaran. Kenapa? Karena emang piaranya dan treatmentnya itu jauh lebih susah lagi daripada soa, walaupun ukurannya nggak segede soa dan perlu kandangnya nggak perlu terlalu gede kan. Tapi ini miara jauh lebih susah, bahkan dari supplier atau dari hunter juga susah. Jadinya mungkin dari sana sini juga udah banyak yang mati, jadinya orang malas gitu miara. Nah, ini segini tuh udah max size ya, udah ukuran dewasa. Belum max size tapi udah adult segini nih. Nah, kenapa miaranya susah? Jadi emang karena satu, settingan kandang salah. Dia tuh tingkat stresnya tinggi. Akhirnya settingan kandangnya tidak terpenuhi, itu yang tidak memenuhi itu dia nggak akan mau makan, nggak akan mau minum. Akhirnya dia stres, terus mati. Untuk hidup aja bukan aja susah, apalagi untuk jinak, nggak jumpy, bisa dihandle kayak gini. Bahkan ini bisa di hand feed, nanti ada videonya juga saya tunjukin. Ini udah mau di hand feed. Ini salah satu hewan atau reptil atau kadal eksotis asli Indonesia. Jadi orang mungkin yang nggak tahu, mungkin dia membangga-banggakan iguana atau iguana apa atau rhino atau apa. Ya oke, itu juga keren dan itu eksotis juga tuh dari luar. Tapi sebenarnya ya kita jangan bermain-main. Sebenarnya hewan-hewan asli Indo itu masih banyak yang jarang orang tahu dan banyak yang jauh lebih keren dari hewan-hewan luar. Tapi mungkin karena orang mikirnya ngapain sih diternak, orang masih banyak, tinggal nangkep di alam gitu-gitu. Itu semua pemikiran yang salah kan. Siapa tahu nanti misalnya soa karena terlalu banyak perburuan, siapa tahu punah, tapi kita belum keburu ternak atau kebanyakan diekspor. Akhirnya orang luar yang berhasil ternak, tapi orang sini malah nggak berhasil, kayak kasusnya ikan di Balasap. Oke, kita sekarang mau hand feed si ini Forest Dragon. Susah banget ya buat Forest Dragon supaya ini bergizi tinggi nih, habis ganti kulit nih. Keras-kerasnya nggak ada nih. Masih punya. Enak nih bro. Kenyang kali, tadi hari ini dia udah makan banyak banget. Makan lagi. Si Bumblebee rusuk, lagi ngasih makan siapa, ikutan. Jadi nutrisi yang ada di serangga
sama di buah itu jauh beda. Serangga itu banyak proteinnya sama lemaknya. Ini sehat ya, segini tuh gemuk banget. Emang ya kakinya kurus, wajar ada, tapi lihat dari bentuknya gemuk banget. Dan dia walaupun habis loncat, habis jatuh, habis dihandle atau apa, kalau udah sehat, udah settle gini, disuapin dia mau lagi dihandle. Gue sih cukup yakin untuk di Jabodetabek atau mungkin Pulau Jawa satu-satunya yang sekarang lagi miara jenis ini mungkin gue doang. Wow. Nah pokoknya kalau ada komen aja, ntar gue beli kalau murah. Ada sih beberapa teman-teman yang miara Forest Dragon Papua lain, tapi jenisnya ya itu sama Hypsilurus tapi jenis lain. Ada yang miara Magnus, Galvinianus, Dinotatus. Yang ini agak jarang, setelah kali saya lihat masuk pasar ini 4 tahun lalu. Dari tadi kita udah bahas jenis-jenis Salvin Dragon atau Solaire yang ada di Indonesia. Terus udah bahas juga lokalitinya, warnanya, perbedaan jantan betinanya, perawatannya, makanannya. Terus ada lagi Filipina juga punya Hadrosaurus pustulatus. Ukurannya lebih kecil dari yang punya Pulau Sulawesi ini, tapi ukurannya lebih besar dari Amboinensis tadi yang hijau, yang namanya Weberi. Terus saya juga dijelasin kalau dia tuh familia Agamid. Terus ini juga termasuk Agamid dari Papua, Pulau Aru. Agamid juga banyak ya, ada Bird Dragon, ada Swapayung, ada segala macam. Keluarga mereka ada, bahkan nodok-nodok dan bunglon-bunglon di Pulau Jawa itu juga Agamid. Jadi paling, nah untuk perawatan settingan kandang Forest Dragon sendiri, mungkin nanti saya akan jelasin di video selanjutnya. Habis itu, atau mungkin nanti buat yang beli, buat yang udah beli, saya bakal kasih jelasin cara, bukan beli Forest Dragon karena saya nggak jual, cuma ada satu. Jadi buat customer kita, saya jelasin gimana cara perawatan settingan kandang Forest Dragon. Habis itu, ini harusnya patut menjadi kebanggaan Indonesia. Kenapa? Karena lihat mukanya serem banget, purba banget mukanya. Mukanya itu Godzilla banget atau dinosaurus banget. Dan saya jauh lebih suka atau lebih percaya dia jauh lebih eksotis dari iguana. Kenapa? Ini bukan ngecilin iguana atau habis iguana. Satu, dia sama-sama lah sama iguana, punya spike, tapi iguana nggak punya layar, jelas. Terus iguana nggak punya webbing, nggak punya selaput. Ini kan buat yang akuatik, semi akuatik. Terus nggak semua iguana punya cula, kalau dia punya cula. Ya jadi lebih makanya saya lebih banggain sama hewan-hewan asli Indonesia. Karena emang dari ininya aja ya, terus iguana juga nggak punya pearl mutiara ini. Emang dia lebih eksotis, mukanya purba juga kayak dinosaurus. Dan ini asli dari kampung saya juga, dari Makassar, dari Sulawesi. Oke, sekian aja dari Indo Wildlife kali ini, episode ini. Jangan lupa untuk subscribe, tonton terus, like. Terus kalian juga kalau ada masukan atau ada pertanyaan bisa komen di bawah YouTube Indo Wildlife. See you in the next episode.